Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kita kembali bertemu dengan BK Sahabat Seru. Nah, kali ini saya akan berbagi materi yang ketujuh, materi BK kelas 12 semester 1 dengan judul Memilih Profesi dengan Cara yang Smart. Pertama, kita akan melihat pengertian dari profesi. Kata profesi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu profession, yang berasal dari bahasa Latin professius. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Mengacu pada asal katanya, maka pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Jadi secara umum pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka yang memiliki profesi di bidang tertentu biasanya disebut dengan profesional, yaitu seseorang yang memiliki keahlian teknis di bidang tertentu, misalnya arsitek, dokter, akuntan, tentara, pengacara, desainer, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri dari profesi. Ada beberapa sifat dan karakteristik profesi yang tidak terdapat pada jenis pekerjaan yang bukan merupakan profesi. Adapun ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan, di mana keahlian atau pengetahuan tersebut didapat dari pendidikan atau pengalaman. Yang kedua, terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga, dalam melaksanakan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat, seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan profesi. Selanjutnya yang kelima, pada umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Lalu, apa saja syarat profesi itu? Kita akan lihat satu persatu syarat dari profesi. Yang pertama, memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. Kemudian yang kedua, melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Yang ketiga, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup mendalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Yang keempat, membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi. Yang ketujuh, terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Selanjutnya, kita akan melihat karakteristik dari profesi. Pada dasarnya, profesi sangat berhubungan dengan pekerjaan, namun tidak semua jenis pekerjaan merupakan profesi. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan lainnya, yaitu yang pertama, keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Para profesional memiliki pengetahuan teoritis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya pendidikan yang ekstensif, yaitu proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang prestisius. Yang ketiga, terdapat ujian kompetensi,
yaitu ujian mengenai pengetahuan atau kompetensi di bidang tertentu, di mana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan teoritis. Kemudian yang keempat, terdapat pelatihan institusional, yaitu suatu pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi. Kemudian yang kelima, adanya asosiasi profesional, yaitu organisasi suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya. Yang keenam, adanya lisensi, yaitu sertifikasi di bidang tertentu sehingga seseorang profesional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya. Kemudian yang ketujuh, kode etik profesi, yaitu suatu prosedur dari organisasi profesional yang mengatur para anggotanya agar bekerja sesuai dengan aturan. Yang kedelapan, adanya otonomi kerja, yaitu pengendalian kerja dan pengetahuan teoritis para profesional untuk menghindari intervensi dari luar. Yang kesembilan, mengatur diri. Seorang profesional diatur oleh organisasi profesi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kemudian yang ke-10, layanan publik dan altruisme, yaitu pendapatan atau penghasilan dari kerja profesi yang dipertahankan selama berhubungan dengan keperluan masyarakat. Selanjutnya yang ke-11, status dan imbalan tinggi. Seorang profesional yang sukses akan mendapatkan status yang tinggi, prestis, dan imbalan yang layak sebagai pengakuan terhadap layanan yang diberikan kepada publik. Nah, berikut ini ada beberapa contoh profesi. Sebenarnya ada banyak sekali profesi yang ada di dalam kehidupan masyarakat saat ini sesuai dengan bidang-bidang tertentu. Adapun beberapa contoh profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, arsitek. Profesi yang dianggap ahli dalam merancang, mendesain, dan melaksanakan pengawasan konstruksi bangunan. Kemudian yang kedua, akuntan. Akuntan merupakan profesi yang dianggap ahli dalam bidang akuntansi dan hal-hal lainnya terkait informasi keuangan. Kemudian yang ketiga, dokter. Dokter merupakan profesi yang dianggap memiliki pengetahuan yang baik dan ahli dalam bidang kesehatan. Kemudian yang keempat, perawat. Perawat merupakan profesi yang dianggap ahli dalam merawat dan membantu pemulihan orang sakit. Kemudian yang kelima, pengacara. Pengacara merupakan profesi yang dianggap ahli dalam masalah hukum sehingga dipercaya untuk memberikan nasihat dan pembelaan bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Yang keenam, engineer. Ini merupakan profesi yang dianggap ahli dalam merancang dan membuat mesin, struktur, kendaraan, bangunan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah petani. Petani ini merupakan profesi yang dianggap memiliki keahlian di bidang agrikultur, memelihara organisme hidup untuk makanan atau bahan mentah. Yang kedelapan, pemusik. Pemusik merupakan profesi yang dianggap memiliki keahlian atau talenta di bidang musik, baik itu sebagai komposer, konduktor, atau performer. Kemudian yang ke-9 adalah pilot. Pilot ini merupakan profesi yang dianggap memiliki keahlian dalam mengoperasikan dan mengendalikan pesawat terbang. Yang ke-10, tukang ledeng. Tukang ledeng juga merupakan profesi yang dianggap memiliki keahlian dalam memasang dan memelihara sistem perpipaan yang digunakan untuk air minum, drainase, dan limbah. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus dari suatu badan pembelajaran yang diakui oleh publik. Suatu profesi dipersiapkan untuk menerapkan pengetahuan di bidang tertentu dan melatih keterampilan tertentu untuk kepentingan orang lain. Seseorang yang memiliki profesi di bidang tertentu disebut dengan profesional atau orang yang ahli di bidang tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang memilih profesi dengan cara smart. SMART yang dimaksud di sini adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, reality based, dan time based. Spesifik di sini adalah yang dimaksud dalam menentukan sesuatu itu harus jelas. Dalam arti tujuan yang ingin kita capai jelas, tidak meragukan. Yang kedua, time based.
Ini berarti ada batas waktunya. Selanjutnya measurable artinya terukur. Dalam menentukan tujuan hidup harus dapat diukur. Kemudian reality based, ini berarti berdasarkan realita. Selanjutnya achievable artinya dapat dicapai. Nah, bagaimana cara memilih profesi dengan cara yang smart ini? Yang pertama, spesifik. Tentukan profesi yang dicita-citakan secara spesifik, jelas, dan profesi itu meyakinkan. Yang kedua, measurable. Dalam memilih profesi, pilihlah profesi yang bisa diukur baik buruknya, kemudahan dan kesukaran yang ada untuk mendapatkan profesi tersebut. Yang ketiga, achievable. Pilihlah profesi yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesempatan yang ada. Misalnya kemampuan kita di bidang seni, jangan memilih profesi untuk menjadi dokter. Atau kita punya bakat public speaking, tetapi kita kuliah di kedokteran. Sementara tawaran yang ada adalah menjadi pembaca berita di televisi. Maka kita harus lebih mengutamakan bakat dan kesempatan dibanding pendidikan. Yang keempat yaitu reality based. Dalam memilih profesi harus realistis, tidak boleh muluk-muluk. Walaupun cita-cita boleh setinggi langit, tetapi tetap saja kita harus berpijak pada kenyataan. Yang terakhir, time based. Dalam memilih profesi harus memiliki target waktu. Adanya target membuat kita serius, bersungguh-sungguh dalam mencapai profesi yang kita inginkan. Demikian tadi materi bagaimana cara memilih profesi dengan cara yang smart. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Setelah melihat materi ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.